Kimi Moketo Parison. Sebuah game yang didasarkan pada kasus insiden gunung paling misterius dalam sejarah pendakian. Tales Beyond the Tomb White Silence menceritakan tentang sebuah kasus yang dikenal dengan Dyatlov Pass. Kasus meninggalnya 9 pendaki secara misterius yang sampai sekarang pun belum terpecahkan. Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini, dan di video kali ini gue akan membahas misteri kisah nyata game horror Tales Beyond the Tomb White Silence. Oke, setelah sekian lamanya gue gak membahas kisah nyata yang diangkat menjadi game, terakhir gue membahas konten kayak gini di pembahasan Granny, yang dimana video itu udah 1 tahun lalu ya. Nah, namun ada satu game yang sebenarnya udah nyampe 4 episode ya, yaitu Tales Beyond the Tomb White Silence, dimana game ini mengambil cerita dari sebuah kasus paling misterius dalam sejarah pendakian yang terjadi di pegunungan Uril, Rusia. Dan ini akan gue bahas di video kali ini. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk pencet dulu tombol like sama subscribe-nya. Dan follow IG gua, linknya di deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Game Tales Beyond the Tomb adalah sebuah series game yang ceritanya diambil dari kisah nyata alias based on true story. Kayak First to Fathom yang udah pernah gua bahas juga. Dan yang akan gua bahas kali ini adalah episode keempatnya, yaitu White Silence, yang diambil dari kisah nyata meninggalnya 9 pendaki di gunung Rusia. Nah, Tales Beyond the Tomb White Silence ini menceritakan tentang seorang jurnalis bernama Alexei Morozov yang melakukan investigasi tentang kasus meninggalnya 9 pendaki di pegunungan Ural pada tahun 1959. Dia bertemu dengan pemandu pendakian bernama Victor. Mereka kemudian melakukan pendakian untuk mencari hal-hal yang janggal yang mungkin ditinggalkan dari kasus meninggalnya 9 pendaki itu. Alexei selama mendaki selalu mendapatkan penglihatan-penglihatan misterius yang mungkin diakibatkan oleh halusinasi karena cuaca yang ekstrim, atau mungkin memang pertanda dari sosok entitas yang berdiam di gunung ini. Penglihatan-penglihatan yang didapatkan Alexei ini adalah penglihatan korban-korban yang meninggal setiap kali dia dan Victor melewati daerah ditemukannya mayat-mayat dari 9 orang ini. Tempat pertama, 2 korban ditemukan dengan setengah telanjang dan tanpa sepatu. Kedua korban ini diduga mengalami yang namanya paradoxical undressing, yaitu hipotermia ekstrim yang membuat seseorang merasakan sensasi panas padahal sedang kedinginan. Dan karena sensasi panas palsu itu membuat kedua korban ini melepaskan baju mereka. Tempat kedua ditemukannya 2 salib lagi, di mana dalam penglihatan Alexei mereka meninggal karena salah satu korban membunuh temannya karena diteror bayang-bayang, dan dia juga ikut meninggal dengan alasan yang misterius. Penglihatan aneh dari pendaki lainnya juga menghantui Alexei, seperti dalam gua ketika seorang korban membunuh temannya karena melihat sosok tunggu Kiris gondrong ini lagi. Dan tempat ditemukannya korban terakhir adalah yang paling janggal, di mana tengkoraknya retak dan tulang rusuknya patah, kayak diserang oleh binatang seperti beruang. Namun Victor mengatakan kalau pegunungan ini tidak ada satupun hewan yang berkeliaran. Selain itu, Alexei juga mendapatkan penglihatan sosok mata besar yang seperti sedang mengawasinya. Pada akhirnya semua rahasia terbongkar. Victor menuntun Alexei ke sebuah altar untuk melakukan persembahan. Namun Alexei memberontak dan melarikan diri. Ya, pada akhirnya dia berakhir dibunuh oleh Victor akibat sosok entitas gunung menyuruhnya untuk menghabisi Alexei. Semua pembunuhan dari 9 korban tersebut adalah ulahnya Victor yang sudah dipengaruhi sosok penunggu gunung. Alexei dikabarkan menghilang, dan karena medan yang ekstrim juga bukti keberadaan Alexei seperti peralatannya tidak ditemukan, kasus tersebut kemudian ditutup sampai 5 tahun kemudian. Temannya Alexei datang ke desa tempat tinggalnya Victor dan membuka sebuah plot twist kalau sebenarnya Victor adalah salah satu dari 9 korban itu, dan dia sebenarnya adalah pemimpin dari pendakian 9 orang tersebut, dan nama lengkapnya adalah Victor Dyatlov. Sosok yang menjadi pemandu Alexei sebenarnya adalah Victor yang secara misterius telah dibangkitkan kembali oleh mungkin entitas penunggu gunung tersebut untuk menjadi alat untuk mencari korban persembahan penunggu gunung tersebut. Penunggu atau dalam sebuah surat disebut sebuah kekuatan atau energi kuno ini tidak mengincar fisik dari korbannya, melainkan pikiran dari korban-korbannya yang penasaran akan pegunungan Ural ini. Nah, game ini seperti yang gue singgung di awal, diangkat dari kisah nyata yaitu insiden Dyatlov Pass, di mana insiden ini adalah kasus paling misterius dalam sejarah pendakian, di mana ditemukannya 9 orang yang meninggal di pegunungan Ural. 9 orang tersebut diantaranya Igor Dyatlov, Yuri Krivonishenko, Yuri Dorosenko, Alexander Kolevatov, Nikolai Tibiaux-Brignole, Rustem Solobidin, Zinaida Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Yuri Yudin, dan mereka juga ditemani sama seorang guide.
Nah, insiden ini dinamakan Dyatlov Pass karena Igor Dyatlov yang mengajak teman-temannya ini untuk mendaki pegunungan Ural Utara. Igor berpesan ke temannya kalau mereka nggak kembali sebelum tanggal 12 Februari 1959, tolong telepon polisi. Pada tanggal 27 Januari 1959, mereka memulai perjalanan menuju Otorten Vishey. Namun keesokan harinya, Yuri Yudin, salah satu anggota, jatuh sakit di awal perjalanan dan tidak punya pilihan lain selain kembali. Ia beruntung bisa terhindar dari nasib yang sama dengan pendaki lainnya. Pada malam tanggal 1 Februari 1959, para pendaki itu berkemah di lereng bersalju. Mereka bersiap untuk tidur ketika sesuatu yang tidak dapat dijelaskan terjadi dan mereka menemui ajal yang mengerikan. Ya, mereka meninggal saat sedang berkemah di daerah yang seharusnya bukan jalur utama pendakian mereka. Penyebab kematian ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan bahkan setelah 6 dekade. Diari dan kamera yang ditemukan di sekitar perkemahan terakhir mereka memungkinkan pelacakan rute kelompok tersebut hingga sehari sebelum insiden. Setelah pelacakan dilakukan, tim penyelamat menemukan tenda pendaki yang terbengkalai pada tanggal 26 Februari 1959. Tenda itu robek dari dalam. Jejak kaki pendaki ditemukan di daerah sekitarnya. Beberapa hanya mengenakan satu sepatu, beberapa bertelanjang kaki, dan beberapa hanya mengenakan kaos kaki. Jejak kaki itu mengarah ke sebuah hutan terdekat, tempat beberapa mayat ditemukan tanpa sepatu dan hanya mengenakan pakaian dalam. Mayat lainnya ditemukan setelah pencarian berhari-hari, bahkan sampai berbulan-bulan. Awalnya, tim penyelamat menduga hipotermia sebagai penyebab kematian 9 orang ini. Namun pemeriksaan medis terhadap jenazah mengesampingkan hal ini. Jenazah-jenazah tersebut menunjukkan tanda-tanda cedera mengerikan seperti serangan. Satu jenazah mengalami luka-luka seolah-olah disebabkan oleh serangan brutal. Jenazah lainnya mengalami luka bakar tingkat 3. Satu jenazah muntah darah, satu jenazah kehilangan lidah, bahkan 2 jenazah kehilangan mata mereka. Para penyelidik juga menemukan adanya zat radioaktif pada pakaian pendaki. Penyelidikan kriminal atas kasus tersebut menyimpulkan bahwa kekuatan alam yang spontan yang harus disalahkan atas kematian para pendaki tersebut. Walaupun ini hanya sebatas teori konspirasinya, penyelidikan tersebut tetap dirahasiakan hingga tahun 1970-an. Rusia membuka kembali penyelidikan pada tahun 2019 yang menyimpulkan bahwa hipotermia adalah penyebab kematian para pendaki tersebut. Para penyelidik meyakini longsoran salju memaksa kelompok tersebut meninggalkan perkemahan mereka dan karenanya menderita hipotermia. Namun, penjelasan ini gagal menjelaskan mengapa para pendaki itu bergegas keluar di tengah cuaca dingin tanpa mengenakan pakaian dan tanpa mengenakan sepatu juga. Ya, ini mungkin akibat dari paradoxical undressing. Namun penyelidikan juga tidak dapat menjelaskan mengapa beberapa anggota kelompok itu mengalami patah tulang dan tengkorak, bahkan mata dan lidah yang hilang. Banyak teori yang beredar tentang kemungkinan penyebab kematian para pendaki tersebut. Ada yang bilang penculikan alien, campur tangan para elit, overdosis obat, anomali gravitasi, bahkan sampai ke Yeti. Ada teori pula yang menyatakan bahwa para pendaki tersebut dibunuh oleh suku Mansi yang menganggap gunung tersebut memiliki makna simbol spiritual. Ya, sampai sekarang kasus insiden Dyatlov Pass ini menjadi salah satu kasus besar yang belum atau mungkin tidak akan pernah terpecahkan. So, itu dia untuk pembahasan Tales Beyond the Tomb, White Silence, dan kisah aslinya. Mungkin kedepannya gua akan membahas game-game yang diangkat dari kisah nyata juga ya. Ya, mungkin kalian bisa request game-game yang punya lore yang diangkat dari kisah nyata. Bisa komen di bawah ya. Mungkin nanti akan gua bahas juga. Jadi terima kasih sudah nonton. Jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekli Rafa. Gua di sini dan bye.